Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farika Kamila dari Pemakalah Pramuka yang kedua dengan judul Sejarah Kepanduan di Dunia dan di Indonesia. Yang pertama itu ada sejarah kepanduan. Pendiri pramuka di Indonesia tidak lahir dengan mudah, melainkan proses yang melalui perjalanan dan proses yang panjang. Proses pendirian pramuka di dunia berawal dari pendirian Boy Scout pada tahun 1908 oleh Baden-Powell. Kemudian pada tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau yang bernama Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides. Hal ini terus berlangsung sampai pada tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretarisnya di London, Inggris. Yang kedua itu ada Perintis Kepanduan. Bapak Pandu Dunia Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah Bapak Pandu Dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu atau pramuka bisa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell atau BP. Yang selanjutnya ada gagasan kepramukaan. Gagasan kepramukaan ini sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama sistem pendidikan kepramukaan, yang kedua sistem pendidikan bagi peserta didik, yang ketiga sistem pendidikan bagi orang dewasa. Yang pertama itu sistem pendidikan kepramukaan. Kepramukaan memiliki sistem pendidikan terorganisasi dan lengkap dengan 5 komponen utamanya. Yang kedua itu sistem pendidikan bagi peserta didik, yaitu proses pendidikan untuk peserta didik ini diatur melalui syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat percakapan khusus yaitu SKK, serta pramuka Garuda tingkatan dalam pramuka. Yang ketiga itu ada sistem pendidikan bagi orang dewasa, yaitu pendidikan bagi orang dewasa dalam gerak pramuka ditunjukkan kepada pemberian bekal kemampuan agar orang tua itu dapat mengabdikan dirinya secara sukarela dan aktif menjalankan kewajiban secara pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembantu andalan, anggota majelis pembimbing, dan staf kuartir. Selanjutnya yaitu ini gambaran mengenai sistem pendidikan bagi peserta didik. Yang pertama itu ada pramuka siaga yang dari usia 7 sampai 10 tahun. Yang dimana itu biasanya ini usia 7 sampai 10 tahun itu kita masih SD ya, teman-teman. Dan itu yang disebut pramuka siaga. Yang selanjutnya itu pramuka penggalang dari usia 11 hingga 15 tahun. Ini juga masih kategori SD ya. Yang selanjutnya juga ada pramuka penegak usia. Pramuka penegak usianya antara 16 sampai 20 tahun, yaitu ketika kita sedang SMP sampai kita sedang SMA. Selanjutnya, berdirinya Kepanduan Nasional di Indonesia. Kepramukaan atau di dunia internasional dikenal sebagai scouting telah diperkenalkan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara untuk membina kaum Inggris yang terlibat kekerasan. Di Indonesia, gerakan pramuka atau kepanduan telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Northern Padvanderij Organisation atau NPO oleh Belanda di Bandung. Yang selanjutnya itu organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Nederlands Pandevinds Organis atau NPO pada tahun 1912 yang pada saat pecahan
yang pada saat pecahnya Perang Dunia Pertama memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi NIPIF pada tahun 1916. Sangat wajar karena masa-masa awal tumbuhnya gerakan pramuka di Indonesia saat ini masih dalam proses penjajahan. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini tentang sejarah gerakan pramuka di Indonesia akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan. Yang kedua, sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan. Yang ketiga itu perkembangan gerakan pramuka Indonesia. Selanjutnya, berdirinya gerakan kepramukaan. Menjelang tahun 1961, kepanduan Indonesia telah terpecah-pecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan. Suatu keadaan yang terasa lemah meski terbagi ke dalam 3 federasi organisasi kepandu, satu federasi kepanduan putra dan 2 federasi kepanduan putri. Gerakan pramuka lahir pada tahun 1961. Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita, lihat bahwa jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. Selanjutnya kesimpulan. Pendirian pramuka di dunia tidak lahir dengan mudah, melainkan proses yang melalui peminjaman dan proses yang panjang. Proses pendirian pramuka di dunia berawal dari pendirian Boy Scout pada tahun 1908 oleh Baden-Powell, kemudian pada tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, yang bernama Agnes, didirikan organisasi pramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides. Hal ini terus berlangsung sampai tahun 1920 dibentuknya Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretarisnya di London, Inggris. Bapak pandu dunia yaitu Robert Stephen Smith. Baden-Powell adalah Bapak Pandu Dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu atau para pramuka biasanya memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell atau BP. Sekian presentasi dari Farika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.